Jadi Golkar nanti kalau Mas Kaisang mau maju, kita mempersiapkan wakilnya yang sudah di infrastruktur dan sudah kita uji tadi katanya. Itu udah ada jangan-jangan gue nih gitu. Iya, terus disebutkan namanya Baba Alun. Saya bilang. Apa yang membuat seorang Baba Alun yang sudah malang melintang, artinya sudah selesai dengan hidupnya, kemudian mau menerima jabatan politik yang kita tahu lah banyak cerita. Atau Baba Alun sendiri lebih heavy di mana nih? Cagup atau cawagup? Kalau dulu guru saya bilang, pengusaha besok makan apa, kalau politik besok makan siapa, kalau Baba Alun berpolitik besok siapa yang kita harus kasih makan. Bah, kalau dengan Ahok gimana Pak? Saya nggak ada masalah kalau sama Pak Ahok. Sama Pak Anies pun even saya teman kok. Oh teman. Teman Pak. Kan ada ditanya sama teman-teman, ntar juga disogok lo, jadi korupsi. Saya cuma nanya gini, simple deh gue tanya lo. Yang mau nyogok gue duitnya berapa duit sih? Ini loh. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Itu tagline-nya Pak. Amin. Lanturnya pasti. Iya, Mudah-mudahan relevan. Amin. Jadi yang pasti ngelanturnya. Ngelantur, Relevannya ya. mudah-mudahan. Jadi nggak serius nih, ngelantur. Enggak serius, tapi Baba Alun serius. Oh gitu, harus ya, wajib. Muhammad Yusuf Hamka, Siap. calon gubernur DKI Jakarta. Dua, Gus. Calon gubernur DKI Jakarta sekaligus calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dua kan? Iya Pak, rezeki anak soleh dapat dua Pak. Iya benar. Tapi kenapa tiba-tiba jadi calon kepala daerah? Itu ada pembicaraan dulu atau mengajukan diri atau tiba-tiba Ada hidayah itu. ada hidayah? Hidayah emang. Biasa Udah, Pak. ya, ini alhamdulillah, makanya yang ngantri banyak, yang minta banyak, yang mau bayar juga banyak. Tapi kagak kebagian. Saya yang mau juga kagak, kepikir kagak, tapi saya kebagian. Nah ini bedanya. Gimana ceritanya tuh kok tiba-tiba? Prosesnya kalau boleh cerita. Jadi waktu tanggal 11 Juli itu jam 12, saya makan siang dengan Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar. Waktu itu ditanya bagaimana progres PSN yang sudah diberikan. Waktu itu kan saya punya masuk PSN yang Jalan Harberut 2. Saya bilang bagus Pak, progresnya sudah kurang lebih 35-40%. Saya bilang, sebenarnya itu buat apa sih proyek itu? Saya bilang buat mengurai kemacetan di Jakarta Pak. Kemacetan apa? Terutama truk-truk dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju ke Pluit untuk ke Pelabuhan Cigading atau mau ke Tangerang dan seterusnya saya bilang. Oh, terus bagaimana jalannya? 9,7 kilo Pak, elevated di atas jalan existing, jadi double decker kita namanya. Dan itu nanti non-stop, semua truk-truk, apakah nanti truk kita kasih jalan di atas atau truknya di bawah. Sedannya di atas, kita balik. Kita lihat aja di mana kepentingannya, nanti kita mengatur bersama PUPR. Nah, itu akan mempercepat jalan truk-truk terutama dari Priok ke Pluit itu. Jangankan truk, kami sendiri, saya kantor di Sunter. Kami lewat Ancol, kalau mau ke Pluit kadang-kala 1 jam, 1 jam setengah. Itu di sekitar jam 1, jam 2 siang. Apalagi sore. Nah, terus kalau pulang pun juga demikian, bisa 1 jam, 1 jam setengah. Jadi selain menguras energi juga lelah badan kita. Nah, kalau nanti sudah ada jalan itu 9,7 kilo non-stop dari Priuk sampai Pluit, itu mungkin hanya butuh 10 menit kita ke sana. Nah, kebenaran setelah saya buat lagi ditantang sama pemerintah. Berani nggak ngurai kemacetan yang di peak situ sampai ke airport kan kadang-kala suka macet. Saya bilang kenapa nggak berani? Saya pasti ikut kalau di tender. Akhirnya kita ikut, namanya Plura, Pluit Bandara. Ya kan? 12 kilo lagi, ayo saya bilang. Saya bilang sama orang saya, ambil. Saya bilang, Pak ini aja belum kelar. Udah ambil, bismillah. Ini kelar, lanjut itu. Supaya kita nggak nunggu-nunggu. Kalau nggak, sebagai satu company kita harus development, pengembangan terus. Kalau kita stay, diam begitu berarti kita tinggal MPP, nunggu. Mati pelan-pelan. Oh, MBB. Kalau di kita namanya apa? bukan Bah Mama. Ini kita lagi ngomongin Pilkada DKI kan, bukan ngomongin calon Menteri PUPR. Ya bukan. Oh, bukan. Bukan. Justru itu Mas. Proses Justru itu. pencalonannya. Ini kayaknya sepertinya Erlangga itu sedang tes seleksi gitu loh. Jadi dia Komitmen. Baba Alun ini
ngurai kemacetan Jakarta bisa Oke, gitu loh. langsung masuk ini ke visi. Oh, kalau orang masih visi misi, ini udah langsung action ya. Ya, Solusi. saya bukan akan, tapi saya sudah melakukan. Saya praktisi. konkret. Udah konkret. Yang lain baru akan visi misi. Wacana. Ya, Terus gimana tiba-tiba dikasih tahu? Jadi ya, udah. Saya udah Ngobrol, itu makan ngobrol. siang. Waktu itu ada beberapa pengurus Golkar, diantaranya Pak Rizal Malarangeng. Oke. Ya kan. Celi. Terus ya udah. Saya bilang, Pak, saya izin, saya mau pulang dulu karena saya ada janji orang 1:30 gitu. Oh iya, dah. Saya tinggalin. Beliau-beliau pada ngobrol. Pulang baru sampai di kantor, baru belum menaikkan surat-surat, belum terima tamu, ajudan nelpon. Ajudannya Erlangga. Pak, disuruh Bapak ke DPP Golkar. Selipi. Kapan? Sekarang katanya, karena jam 4 masih sampai situ. Waduh, saya ngitung harus 1,5 jam paling nggak ke Selipi. Lewat jalan tol yang Priuk, terus jembatan 3 saya ini. 1,5 jam, sekarang 1:30. Udah jam 3. Wah ya udah, saya tekan surat dulu. Jangan lupa ya, bawa baju kuning katanya. Saya bilang, Mas, saya nggak punya baju kuning. Ya udah, kesini aja katanya, dia bilang. Ntar dia aturin katanya. Oh, udah, saya tekan surat, terima tamu, kabur tuh jam 2, saya cukup 1/2 jam. Sampai di sana jam 3:30. 3:30, saya tanya sama security di kantor DPP Golkar, Pak Erlangga udah datang belum? Belum katanya. Saya bilang, kita tunggu aja di depan. Saya nggak banyak yang kenal teman-teman di DPP Golkar, nggak enak juga saya turun mau ngapain nih, saya bilang. Saya tunggu dekat tempat parkir. Begitu saya lihat ada mobilnya Pak Erlangga datang, udah saya bilang, buka pintu, saya bilang sama supir saya, door lock-nya dibukain. Saya turun, saya samperin Pak Erlangga. Wah, udah datang katanya. Iya Pak, saya bilang. Ayo ikut ke atas. Udah, ikut ke atas. Di ruang tamu banyak tuh pengurus DPP, makannya udah makan makanan kecil. Udah pakai kemeja kuning? Belum. Terus baru masker kuning tadi kan tadi. Masker kuning. Terus ajudan bilang, Pak, baju kuning nih. Oh ya udah saya pakai. Ternyata kepanjangan gitu. Ya udahlah pakai aja dulu pokoknya. Ada apa sih? Nggak tahu. Nah, terus Pak. Itu betul nggak tahu. Belum tahu. Mas Kaisang datang dengan teman-teman pengurus jajaran PSI. Yang lain pada nyambut ke bawah. Saya duduk aja, saya pikir urusannya apa, paling cuman buat tim hore doang lah saya kan. Ya kan. Terus Pak Erlangga sama Mas Kaisang masuk ke ruangan Pak Erlangga, kurang lebih 1/2 jam, terus keluar gitu, berdua 4 mata saya. Udah diperkenalkan pengurus Golkar, terus pengurus ini, saya mah di belakang aja, ya kan, posisi di depan kan pengurus-pengurus inti, saya kan di belakang aja nungguin. Saya udah ngantuk-ngantuk juga gitu kan. Terus udah pembicaraan kenalan, at the end pas mau penutupan diumumkan. Jadi Golkar nanti kalau Mas Kaisang mau maju, ini kita mempersiapkan wakilnya yang sudah di infrastruktur dan sudah kita uji tadi katanya. Saya bilang. Itu udah ada, jangan-jangan gue nih gitu. Iya, saya bilang. Nih, terus disebutkan namanya Baba Alun. Waduh. Innalillahi, saya bilang. Kenapa saya ya, saya bilang gitu. Udah nggak sempet nanya. Jadi waktu itu betul-betul itu di depan diumumkan kan waktu press conference itu. Ya. Ya udah. Diam aja bingung, bengong. Tapi saya bilang, waduh. Nah, habis pas kelar wawancara itu, saya terus langsung telepon guru-guru saya. Saya telepon guru apa nih, Guru SD, guru SMP, guru spiritual, yaitu Habib Hilal, wakil ketua umum PBNU. Saya bilang, Bib, saya barusan diumumkan, Bib, katanya Cawagup akan dipasangkan dengan Mas Kaisang. Terus kamu bagaimana? Ya saya jawabnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagai orang beragama kan begitu, Bib, ajarannya. Menerima kesenangan innalillahi, menerima beban berat juga innalillahi, saya bilang gitu. Ya udah selamat, kok selamat Bib? Saya nggak kepengen Bib, saya mau pensiun. Pensiun, egois kamu katanya. Kenapa Bib egois? Pensiun jangan sendiri katanya, itu egois. Kalau pensiun bersama rakyat, tunggu rakyat udah sejahtera baru pensiun. Waduh, jadi saya harus terima Bib. Terima, itu amanah dari Tuhan katanya melalui Pak Erlangga.
dan kamu bisa. Saya tahu, kamu murid saya, kata. Waduh, Bib, jangan bercanda lagi nih, Bib. Enggak, ini saya udah tahu, katanya. Kamu pasti satu hari disuruh Tuhan, katanya, untuk berbuat baik kepada rakyat. Menarik. Ya udah. Saya bilang, ya udah, Bib, nanti saya coba deh. Saya tutup telepon, itu saya masih di DPP Golkar. Ya kan, itu sampai jam 8 kalau nggak salah. Baru saya telepon dari mobil tuh pas pulang jam 8 pas setengah 9 saya telepon nyonya saya. Saya bilangin, Mah, ini ada, gue udah tahu, udah rame, kenapa lu baru ngomong? Lah gue aja kagak tahu, kenapa lu marah-marah? Saya bilang. Iya. Nonton siaran langsung TV ya. Iya, gue udah tahu katanya, udah rame nih semua gue ditanyain orang. Dia marah. Dulu lu yang bilangin anak-anak nggak usah berpolitik katanya. Lu cerita, guru lu mengajarkan katanya, ngapain berpolitik, jadi pedagang aja. Kalau pengusaha katanya besok makan apa? Kalau berpolitik besok siapa makan siapa? Tapi saya masih bercanda sama nyonya saya. Kan kalau Baba Alun beda, Mah. Selama ini kan kita kasih makan orang kan, Mah. Iya, jadi kalau dulu guru saya bilang, pengusaha besok makan apa, kalau politik besok makan siapa, kalau Baba Alun berpolitik, besok siapa yang kita harus kasih makan. Iya kan, itu dong. Selama ini kan saya udah kasih makan banyak. Makan siapa itu ya? Bukan, sebelum ini kan Baba Alun terkenal di publik itu adalah punya warung nasi kuning sedekah itu. Jangan-jangan itu dipilih Golkar karena nasi kuning. Kalau nasi uduk bukan ya? Kalau nasi uduk bukan, karena nasi kuning. Sebenarnya nasi kuning juga Ada nggak ada kaitan dengan Golkar. Oh Pak. iya, oke. Iya kan? Ini Jadi tipis itu gimana sih bilangnya urusannya sama ini? ini orang pas nyambung-nyambungin paling enak dah. iya. Sambung menyambung menjadi satu. Ini cuma Gitu spontan. kan. Tapi Iya, nggak iya. apa-apa, Pak. Kalau Iya, tadi apa Nyonya bilang itu harusnya Bapak harus jawabnya harus jangan gitu. Kan istri tadi komplain nih. Dulu katanya anaknya katanya nggak boleh berpolitik, jadi pengusaha saja. Nggak apa-apa, ujungnya politik. Jokowi juga dulu begitu. Nah, saya beda. Sebagai mantan bendahara TKN, Iya, bendahara cuma sebulan, Pak. Saya Kenapa? nggak terus. Karena saya waktu itu ketemu Pak Jokowi, waktu lagi peresmian jalan tol saya ingat Pak Jokowi bilang, terus tingkatkan infrastruktur bergandengan bersama swasta. Kita berikan swasta sebanyak-banyaknya kesempatan karena BUMN sendiri juga Ya, betul. sama-sama. Ya. Saya dengar itu, saya berasa. Waktu itu kan udah bendahara TKN. Waktu Ya. itu kalau nggak salah, pas Pak Jokowi berangkat ke Palu atau Gorontalo besoknya atau hari ininya langsung likuifaksi itu. Itu jalan tol Desari diresmikan oleh beliau. Jadi saya minta izin sama beliau. Waktu itu saya sudah diangkat 1 bulan kalau nggak salah. TKN ya? Jokowi TKN Ma'ruf bendahara. 2 bendahara TKN, yaitu sekarang yang jadi Menteri Perikanan, Pak Trenggono, dan saya. Nah, saya bilang Pak Jokowi, Pak, kalau tadi statement Bapak memberi kesempatan seluas-luasnya kepada swasta, izinkan saya, Pak, saya ingin berkiprah membangun infrastruktur sebagai swasta ikut berperan, boleh, Pak? Boleh, katanya. Tapi Pak, izin, Pak, saya kalau di bendahara TKN nanti konflik, Pak. Oh. Konflik, nanti orang pikir saya dapat pekerjaan ini Karena ada posisi karena saya ada posisi, Pak. Boleh nggak saya mengundurkan diri, Pak? Terus dia kaget. Nanti bendaharanya sih, kan ada 2, Pak. Jangan ada 2 matahari, Pak, bendahara, saya bilang itu. Kamu ngomong deh sama ketua umum kamu, tapi Bapak izin, Pak, ya. saya Satu izin. matahari, satu Ramayana. Jangan, itu toko itu. Iya. Iya kan. Akhirnya saya bilang izin, Pak, ya, yang penting Bapak izinkan. Ya udah, saya ngomong sama ketua umum. Waktu itu ada ketua umum, sekjen, ada beberapa orang di kantor DPP. Saya bilang, Pak, izin, Pak. Saya waktunya nggak keburu lagi nih, Pak. Saya banyak kerjaan infrastruktur yang saya harus selesaikan. Habis Desari, nanti seksi 2-nya lagi. Waktu itu Desari baru sampai Brigif. Brigif nanti baru seksi 2 sampai Sawangan. Nah, itu kita belum beresin, Pak. Terus kemudian kita lagi bangun Cilenyi Sumedang Dawan 62 kilo, Cisumdawu. Ini banyak kerjaan saya. Dan saya mau mengundurkan diri aja, Pak. Biar aja, kan udah ada bendaharanya Mas Trenggono. Ngomong sama presiden. Oh udah, gue udah ngomong sama presiden, Pak. Kapan lu ngomong? Kemarin waktu peresmian jalan tol. Iya, gercep pengusaha. Nggak bisa lihat peluang. Terus beberapa teman, hari itu kalau nggak salah ada Mbak Nurul Arifin, ada Pak Sekjen, dia bilang, lu nggak salah lu. Apanya yang salah?
ini jabatannya wamen paling dikit, paling nggak menteri nih kalau bendahara nih katanya. Gue mantri aja lah, gue nggak perlu jadi menteri. Tapi, Bah, ada yang menarik, Bah. Memang Bapak Alun ini kan besar di dunia bisnis ya, pengusaha pedagang lah kalau bahasa Bapak Alun. Dan memang kan kecenderungan pedagang itu dia nggak suka dengan sesuatu yang berbau politik gitu ya. Ya tadi misalnya analoginya, kalau pedagang besok makan apa, politisi besok makan siapa gitu loh misalnya. Kalau Bapak Alun kasih makan siapa gitu. Nah, apa yang membuat Bapak Alun akhirnya mau menerima apa istilahnya ya? Mungkin nggak pas tapi kalau penugasan itu ya sebagai staf susnya Pak Ini Erlangga. penting nih. Apa yang membuat seorang Bapak Alun Mau yang sudah malang melintang, artinya sudah selesai dengan hidupnya, Ya. kemudian mau menerima Kayak cari masalah aja sebenarnya ini, Mas. jabatan politik yang kita tahu lah banyak cerita. Gini. Sebenarnya saya juga ragu tadinya. Tetapi saya dinasihati oleh beberapa tuan guru. Guru saya banyak, selain Habib Bilal ada beberapa guru lagi. Saya menanya semua, dan saya nanya keluarga. Keluarga menolak. Tapi saya tanya guru-guru saya, dia bilang, mungkin sudah saatnya kamu berkiprah yang lebih banyak lagi. Saya bilang, kepada guru saya, pakaian saya begini, saya bagaimana bisa jadi pejabat publik. Pakaian saya nih mas, maaf aja. Ini pakaian ya begini nih, bukan hari-hari saya ke kantor. Cuman menteri yang paling hebat, Pak Erlangga Pak. Saya bilang, Pak Erlangga mau jadiin saya staf sus. Syaratnya saya minta, Pak boleh nggak saya pakai celana jeans? Dia bilang, tapi kalau rapat sama ini pakar-pakar ekonomi, lu pakai celana jeans warna hitam. Siap Pak, saya bilang. Tapi warna biru boleh, kalau nggak ada rapat boleh. Tapi Enggak suruh warna kuning, enggak kan? Enggak. Pak Erlangga mau bilang, nggak apa-apa yang penting pakai celana itu. Bukan. Begini maksudnya, begini Bapak Alun itu begini tuh bukan pakai rupiah, pakai dolar kan ini kan Pak bajunya. Oh rupiah. Oh, $12 begini. Kan dolar dibilang. beda. Singapura. Singapura. Ya. Iya kan Singapura kalau $12 ya paling 140.000. tiketnya Tapi kan Nyaman. bukan soal tiket nih. Bajunya boleh 140.000. Iya kan baju Yang boleh jelek pakainya. tapi gantungannya kan keren Pak. Iya, Biar tua masih kelihatan kan Pak. Keren ya. Itu kelihatan kerutnya, maksudnya iya kelihatan kerut ya Pak. Ya. Nah kita tadi menduga begini, jangan-jangan Bapak Alun, karena kan diumumkan kedua kali kan, artinya pertama di situ, kemudian ada pengumuman baru lagi kan, petugasan sebagai Iya. calon gubernur dan wakil gubernur. Iya. Dan kita melihat kok sepertinya bahasa tubuhnya Bapak Alun oke lah, meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata setelah banyak bertanya ke banyak Atau guru. istihara dulu nih Bapak Alun. Istiqoroh. Istihara ya. Waktu Wagub pulang saya istiqoroh, saya antara bilang waktu itu Kemis yang kedua kali lagi tuh tanggal 18. Ya kan diumumin yang kedua kan. Iya, saya makan lagi siang. Saya bilang, Pak, ini market juga tidak menerima saya. Kata siapa? Bagus kok responnya. Dia bilang, saya kan lebih tahu survei internal. Kok Bapak nggak kasih tahu saya? Saya bilang, Pak, kan Bapak bilang wacana doang. Saya bilang begitu. Publik mau kamu katanya. Langit sudah menentukan. Pak Erlangga bilang, Iya, jalan katanya. Saya, baru tahu Pak Erlangga bisa bahasa langit. Ya. wah, saya selalu bilang sama dia, Pak, saya ini kan nggak dikenal sebagai politikus dan saya nggak ngerti, saya nggak pinter sebagai politikus. Dah, jalanin aja dulu. Kamu ke DPP, nanti ketemu Pak Sekjen. Katanya. Pak Lodwig. Oh, jam berapa Pak? Saya bilang, ya jam 4, jam 5. Oh ya udah, saya pikir jam 5 saya ke kantor saya dulu dong kerja. Jam 1:30 saya udah di kantor, saya kerja. Jam 3 ditelepon sama ajudannya Pak Sekjen. Pak Yusuf di mana? Di kantor. Sudah datang. Lah katanya jam 5. Enggak, sekarang semua katanya. Semua udah ngumpul semua itu yang mau dikasih surat penugasan. Lah kan penugasannya kemarin udah. Ini surat resminya. Oh, memberi surat resmi. Saya bilang ngapain resmi, lisan aja cukup. Oh enggak, ini aturan katanya. Aturan kesekjenan partai. Ya udah, saya berangkat sampai di sana jam 4 atau setengah 5. Saya lihat banyak wartawan. Waduh, nanya-nanya saya bilang, ntar ya, saya bilang, tunggu. Saya nggak tahu mau ditugasinnya apa, saya terima suratnya dulu, saya ke atas. Di atas, rupanya dipanggilin satu-satu dari Papua, dari mana semua panggilin satu. Ya saya nungguin aja. Saya bilang, waduh, saya jam 6 janji orang. Ini udah jam 5 nih. Akhirnya, begitu pas Pak Sekjen buka pintu yang itu masih ada beberapa yang nunggu. Saya nongol aja. Pak Sekjen minta maaf, saya bilang.
saya balik lagi aja nanti ya Pak. Jangan, katanya. Ini surat kamu, katanya. Langsung jadi. Dikasih sini, katanya. Dibawa ke bawah sini, katanya. Bawa. Udah, katanya. Saya tinggal ya, katanya. Iya Pak, saya pulang ya. Begitu saya mau pulang, teman-teman wartawan minta. Buka suratnya, katanya. Oh, belum dibuka? Belum dibuka. Saya buka, makanya. Saya Baru tahu di depan wartawan. Kok dua nih, salah kan ya? Bakal cagup dan cawagup. Saya bilang kok tambah berat aja lagi nih, kenapa pula gitu. Oh, karena yang pertama cawagup ya? Iya, cawagup secara oral. Begitu ada respon bagus menurut Pak Erlangga, survei internal, dua-duanya. Jadi dua-duanya. Atau jangan-jangan karena yang pertama udah jelas cagupnya siapa, yang kedua bingung cagupnya siapa. Enggak, tadi kita berpikir, Bapak Alun kemudian prosesnya makin serius, mungkin piutangnya di negara udah dibayar tuh yang 179. Yang di Suzona. Iya kan namanya nanya. Ini meja nanya. Tabayun. Minum dulu deh, saya minum dulu. Tabayun. Dipikir itu. Belum ya? Jadi yang urusan sama Menteri Keuangan belum? Ya, hilalnya belum kelihatan, Bos. Oh gitu. Ditelepon kagak, dijawab juga kagak suratnya. Nggak apa-apa. Kalau buat saya kan sebagai orang beragama, kekuasaan itu harus dijadikan sesuatu yang membuat kebaikan kepada rakyat. Tapi kalau zolim kepada rakyat, ya lihat aja. Berarti Kim, maju itu bukan karena itu. Kan urusan logistik ternyata terlalu kecil, utang 179M. Betul ya, Pak ya? 800M. 800M. Udah kena denda lagi, Pak. Saya nggak mau 179 lagi, Pak. Itu duit semua, Pak. Kayaknya mungkin sebagian rambut, Pak. Iya. Habis gimana ya? Duit lah, Pak. Tapi gini, lepas dari itu, apa yang kesan Bapak Alun terhadap Golkar ketika tiba-tiba mencalonkan seorang Tionghoa gitu. Saya pikir ini satu partai yang berani dan ini adalah partai masa depan yang berani meletakkan satu tatanan tanpa diskriminasi. Walaupun berbeda dan pasti resikonya besar. Saya tadinya berpikir nggak salah, Golkar nanti pasti berani mencalonkan seorang Tionghoa seperti saya, nanti kontraproduktif buat Golkar. Tetapi ternyata responnya luar biasa. Dan Golkar is the winner ternyata. Dia berani dan dia mendapatkan hasilnya. Sekarang teman-teman Tionghoa, teman-teman non-Muslim melihat Golkar sebagai satu partai modern, partai masa depan. Tadi baru dibicarakan dari beberapa pengusaha yang ketemu Pak Erlangga semua tadi. Dia bilang, Pak, Golkar luar biasa. Golkar ini kinclong sekarang katanya. Pak Erlangga sendiri juga kaget ternyata. Rupanya gitu ya respon di teman-teman pengusaha. Ya mudah-mudahan lah bahwa kita tidak ada diskriminatif lagi dan tidak ada masalah ras sehingga kita benar-benar jadi one nation sesuai persatuan Indonesia sila ketiga yang mana mengatakan bahwa kita harus bersatu sehingga nantinya kita akan keluar bersama We Are Indonesia tanpa embel-embel pribumi atau non-pribumi. Udah kampanye, Just Indonesia. ini belum kampanye. Ini bukan kampanye, bukan. ini kampanye pembauran bangsa, persatuan dan kesatuan, Pak. Baru penetapannya aja baru Agustus. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dari muda, Pak. Bah, pertanyaannya, Pak. Yang pertama kan cawagup. Mungkin asumsinya karena cagupnya udah ada waktu itu. Entah siapa gitu ya. Waktu itu asumsinya sebut aja Mas Kaisang itu di Jakarta. Ternyata surveinya kecil. Dan ternyata kan kemungkinan akan Golkar melihat peluang geser ke Jateng. Makanya naik jadi cagup. Nah, pasangannya siapa kira-kira? Atau Bapak Alun sendiri lebih heavy di mana nih? Cagup atau cawagup? Cagup udah. Saya happy-nya jadi rakyat biasa sih, Pak, sebenarnya. Tapi kan hari ini udah nggak bisa. Hari ini sudah bicara komitmen, sudah bicara dengan para pengusaha, sudah berproses, publik sudah terima tahu. rekomendasi. Bahkan istri pun lebih tahu dari Bapak Alun. Iya, makanya. Tapi ya, soal Bonjain ya kita gini aja dah. Saya sih nggak GR, Pak. Survei belum kelihatan. Partai koalisi belum ada. Ngapain kita GL? Tapi karena ini ngelantur, ini kan boleh. Iya, cocok. Boleh ngelantur berandai-andai. Kalau saya jadi wagub, saya menempatkan diri bagaikan kunci Inggris. Tahu nggak zaman bahla dulu kunci Inggris? Yang kalau mau buka baut 8 inch, baut 6 inch, baut 5 inch, cukup satu kunci. Fleksibel. Jadi saya bisa jadi wagub siapa saja. Ya, even Mas Kaisang,
Even Pak Anies, even Pak Ahok, even siapalah pokoknya. Saya bisa menyesuaikan diri. Tugas saya cuma wagub dan saya bekerja. Tapi kalau boleh milih dari 4 nama itu, Siapa yang boleh jadi wakilnya Pak Anies, Ahok, Pak Ahok, Kaisang? Mas Kaisang. Biarkan partai yang urus lah. Ya, sudah jadi politisi. Ini bukan pengusaha lagi. Wajar. Kan saya harus menyesuaikan Ya, diri, Pak. Iya, ini baru namanya politisi. Nggak apa-apa, sudah mulai kelihatan. Usernya yang gunain saya, Iya. itu sukanya yang mana. Kalau jadi gubernur, Kita namanya ngelantur. Iya, boleh kan aja. nggak apa-apa. Kemarin saya ada lihat beberapa nama yang cukup menarik. Anak-anak muda sih ya. Kalau saya jadi gubernur misalnya ada figur bagus. nah, Di antaranya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Iya, terus Budiman Sujatmiko. Oke. Terus ada Daniel Asar Simanjuntak. Oke. Oh, Daniel. Iya kan. Terus ada Budi Satrio Jiwandono. Jiwandono. Itu bagus-bagus semua menurut saya. Yogi Nugraha juga bagus. Oh bagus, cuman dia nggak mau, udah kekecilan itu dia maunya menteri. Ya, ya. Gitu ya? Coba dilihat dulu, Pak. Orang saya masih ngomongin tanggal 28 aja pusing. Udah ngomong menteri. Ini udah 28M. Saya mantri Pak, Oh, mantri ya. bagian hitam Pak. Oke. Nah, berikutnya kan tentu ini kalau dibilang baru penjajakan ya sudah resmi dari partai politik. Iya, karena udah ada rekom. Iya, udah ada rekom. Nah, kalau Bapak Alu udah ada pembicaraan belum? Kira-kira misalnya paling tidak ketua umum silakan, Bah, coba komunikasi Cari dengan koalisi. partai mana? Enggak, Enggak. itu nunggu Partai? Kim. Oh, nunggu Kim. Ya, Ini Kim. karena Mustakim. beliau Kim, selalu lu udah bilang gini aja bukan lu, maksudnya Kim itu koalisi Indonesia Ya, Maju. ya, ya. harus nunggu koalisi Indonesia Maju, harus nunggu Pak Prabowo dan teman-teman koalisi yang lain. Oke. Dia bilang kamu siap ya kalau memang diperintahkan nanti Kim memerintahkan semua siap. Saya bilang ya Pak, kalau saya kan anak Mahakam, gedenya di Mahakam saya. Kalau saya sudah diceburin ke sungai ya saya harus nyampe berenang ke seberang gitu. Kalau nggak nyampe saya kan tenggelam Pak atau digigit buaya. Iya benar. Ya, kan? Ya udah, Kalau banyak uang tuh pasti nyampe sih. Iya, iya, iya. uangnya nggak banyak. Nggak Kan banyak. saya udah bilang kagak ada logistik saya. Saya nggak mau nyediakan logistik Oh, buat. itu terucap. Oh saya kan bilang hari itu waktu ditanya teman-teman wartawan, rakyat jangan mengharapkan logistik dari saya buat menyuap rakyat. Kalau saya bisa menyuap rakyat, berarti nanti saya akan cost recovery supaya kembali modal, saya pasti terima suap. Ya kan. Nah terus saya bilang, rakyat butuh kesenangan 3 hari dengan bantuan logistik atau butuh kesejahteraan 5 tahun. Kalau kesenangan 3 hari jangan pilih saya. Tapi kalau mau sejahtera 5 tahun dan percaya sama saya dan Allah ridho, baru pilih saya. Kampanye lagi nih. Bukan, saya bukan kampanye. Bukan kampanye, Kim. Kita harus meletakkan satu tatanan baru. Tidak ada money politik. Bisa nggak? Yakin, Nah, Pak. saya hakul yakin. Bisa ya. Sekarang kalau Allah sudah ridho, warga sayang, warga percaya, kan masalahnya trust. Warga percaya nggak? Selama ini lihat perjalanan saya, percaya nggak? Kredibilitas saya percaya nggak? Kalau nggak percaya jangan pilih. Kalau percaya bahwa kesejahteraan mereka akan lebih baik, kehidupan di Jakarta akan lebih baik, lebih tertib, ya kan? Semua kesemrawutan kemacetan akan bisa terurai. Silakan pilih saya. Saya tidak akan, tapi saya sudah melakukan. Ya. Bapak Alun ini waktu kampanye Pilpres, Prabowo Gibran kan makan siang gratis. Itu baru akan. Bapak Alun sudah loh. Enggak, saya bukan makan siang gratis. Makan siang bersubsidi, Wih, bukan gratis. bergizi. Oh, bukan bergizi. Bukan bersubsidi. Apa bedanya? Bedanya kalau bergizi, gizinya banyak. Kalau saya yang penting perutnya kenyang. Nasi ada, lauknya bisa ikan, bisa ayam, bisa telur. Pakai tempe orek, pakai bihun sedikit, pakai kerupuk, sama minuman teh panas. Itu udah Oh, bergizi itu kan itu, sebelum Pak. belum dimajukan oleh Golkar sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Bersubsidi. Kalau sudah dicalonkan jadi gratis. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Gini, kenapa nggak boleh gratis? Ini penting biar clear. Kalau nanti gratis berarti bagi-bagi gitu loh. Saya kalau bagi gratis, satu, saya tidak mendidik masyarakat. Kedua, yang tidak membutuhkan akan ikut ngambil. Oke. Kalau Ya. gratis. Kalau gratis. Ketiga, bukan bisnis saja tidak boleh dimonopoli. Ya. Sedekah pun nggak boleh monopoli. Pahalanya juga nggak boleh dimonopoli. Nah, jangan lupa tapi saya beli dari UMKM setempat. Saya tidak masak sendiri. Beberapa teman bilang, kalau kamu beli nasi 10.000, kamu jual 3.000, kan kamu tekor 7.000.
Kalau kamu bikin sendiri, mungkin modalnya cuma 4.000. Iya kan? Atau jangan-jangan bisa 3.000 juga. Dia bilang gitu. Kan subsidinya lebih dikit. Kan gampang, saya bilang. Kalau kamu mau berbisnis sama Allah, jangan hitung-hitungan pakai matematik. Nggak nyampe matematiknya. Ya kan, matematik sama manusia. Ini kan saya berbisnis sama Allah. Urusannya kan urusan akhirat. Dan saya mau sedako. Nah, saya berdayakan mereka. Karena teman-teman UMKM di situ, misalnya warga di sekitar situ, biasa makan di warung A. Kalau kita buka di sini pakai catering, warung A-nya sepi nggak? Pada kemari, karena di sini 3.000, di situ 10.000. Nah, kita bawa dia, warung A, yuk kita kolaborasi, dagangin di sini. Berapa porsi? 100 porsi, saya bayar subsidinya 7.000 kali 100, 700.000. Kan misalnya 10.000, saya jual 3.000. Subsidinya 7.000. Nah, itu yang saya lakukan. Karena apa? UMKM ini harus kita jaga, Pak. Kalau kita nggak jaga, kesian. Mereka ini berjualan untuk mencari nafkah untuk anaknya sekolah. Kita berjualan untuk mencari barokah. Beda, nggak bisa ngadu sama kita. Kita mau sedekah untuk mendapat barokah. Kalau mereka yang nggak dapat barokah juga, yang ada dari sini sumpah serapah kepada kita. Kan itu kita nggak mau. Kita mau UMKM-nya juga dapat barokah, kaum duafanya dapat barokah, kita yang mencari barokah juga dapat. Jadi everybody barokah. Syukur-syukur milih Bapak Alun kalau maju gitu. Nah, saya tidak berpikir nggak itu berpikir, waktu membagikan itu. Tapi kalau setelah nanti maju? Saya terserah rakyat. Dipilih, alhamdulillah. Kalau nggak dipilih, kebangetan. Enggak. Tetap alhamdulillah. Udah buat subsidi nggak pilih. Nggak ada konsep. Saya nggak begitu. Jadi orang bilang ini soal dipilih ini pun buat saya sebenarnya agak berat. Tapi ya kalau ini merupakan gerak Allah, saya percaya. Dimanapun saya waktu kerja juga, bisnis juga, saya mendapatkan sesuatu yang besar, saya pasti ini gerak Allah. Kalau dibilang saya pintar, saya nggak pintar. Saya sekolah cuma SMA, bos. Saya pernah kuliah, tapi kagak lulus, bos. Makanya saya bilang, Mas Yogi masih sarjana. Mas sarjana. S3. Oh, kalau saya semambo. Selilin. Tapi gini, kalau lihat dari prosesnya, Pak Bahlil ini spesial. Sepertinya langsung pilihan ketua umum, Pak Erlangga. Selain itu kan kelihatan, staf khusus Menko Perekonomian, ya kan? Boleh cerita nggak kedekatan dengan Pak Erlangga itu kapan? Nah, ini kan soal kedekatan juga, nggak mungkin. Ada kepercayaan dari kedekatan seorang yang menimbulkan trust pada akhirnya. Gini, saya waktu itu pernah dibantu oleh Pak Hartarto, ayahnya Pak Erlangga. Waktu beliau Menteri Perindustrian, waktu di zaman tahun 80-an dah. Ya. Dan beliau banyak berjasa sama saya. Waktu saya mau bantu balik, beliau bilang, Mas, kalau Mas nanti ada rezeki dan Mas masih ingat, ya bantu-bantu anak-anak cucu-cucu saya, liatin lah gitu. Itu kayaknya udah feeling aja gitu. Saya banyak kayak apa sih ketemu tuh sesuatu. Terus ketemu Pak Erlangga, saya bilang, Mas, waktu itu saya bilang Pak Erlangga, Pak, saya waktu itu pernah dibantu ayah loh. Sekarang bantu saya dong. Siap Pak, saya bilang gitu. Saya pasti yang saya punya ilmu nggak banyak Pak. Tapi ada satu yang Bapak nggak bisa beli dari saya. Apa? Loyalitas. Saya akan loyal selama Bapak benar, saya loyal. Dan saya pasti di samping Bapak terus. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang mungkin mengkhianati Pak Erlangga. Tapi saya insya Allah, saya setiap berkawan, makanya saya ada hari ini, I never betray my friend. Itu aja. Jadi dan itu juga yang membuat Bapak Alun meskipun prosesnya mendadak, tidak ada kata menolak. Ya. Ketika diumumkan. Salah satunya juga mengingat cerita panjang itu ya. Cerita panjang itu karena saya sangat menghargai pertemanan. Dan saya juga sebenarnya kaget waktu diinin, tapi saya bilang nih dalam hati, apa iya rakyat percaya kepada saya? Apa iya warga masyarakat percaya kepada saya? Ternyata alhamdulillah semua malah katanya netizen itu kepengen saya yang jadi gubernurnya, bukan wagubnya katanya. Itu yang dibaca oleh Partai Golkar kemudian di kedua kalinya mengumumkan sebagai Cagup. cagup. Iya,
Tapi gini Pak, saya ini kan anak kampung. Sebenarnya saya nggak pernah mau bertarung cari musuh. Tapi kalau udah disuruh bertarung yang memang di ring gitu ya. Ya, resmi ini kan. Iya, iya. Insya Allah saya berikan yang terbaik lah. Saya nggak boleh jumawa juga lah. Ya kan, tentunya dengan ridha Allah. Kalau Allah berkehendak, ya kan, kita lihat kan, dulu ada pertandingan Mike Tyson juara. Waktu dibawa ke Jepang sama James Buster Douglas, siapa yang pilih James Buster Douglas? Saya pun megang Mike Tyson tuh, ikut taruhan kecil-kecilan. Tahu-tahu begitu, buang kau sama James Buster Douglas. Wah, Allahu Akbar saya bilang. Ini mau ngomong, calon yang dianggap dominan, hati-hati Belum nanti. tentu. Belum tentu. Tyson aja kalah. Tyson aja kalah. Yang Oh, no, disebut-sebut yang bakal tidak dikenal. menguasain. Ini ngelantur Ya nih. kan? Kalau kena hook dari Hati-hati loh ya. Bapak Alun, hati-hati. Hati-hati. Kira-kira itu pesannya, Iya. kita terjemahkan bahasa lanturannya. Iya, bagaimana deh terserah. Iya. Siapa ini maksudnya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya cerita Mike Tyson tadi yang udah diduga paling dominan, ternyata siapa tahu akan KO. Ya semua orang pilih dia. Tidak ada yang dia tidak akan mungkin menang. kan dalam politik. Ya kan, Bukan Bang? dalam politik, dalam Apapun. dunia ini Oke. tidak ada yang tidak mungkin. Tidak Kalau hanya politik. Allah berkehendak kun fayakun Pak. siap. Ya kan ada orang besok mau dilantik, besok Allah kasih sakit jantung, kluk lewat. Iya, kan semua kan tergantung nasib Pak. Hidup ini miracle Pak. Ya kan yang penting berbuat baik aja, Allah kasih jalan. Apa ini pemahaman Bapak Alun soal tugas amanah itu apa kira-kira? Ini apalagi ini udah masuk bicara soal wilayah kenegaraan. Gubernur Jakarta itu nggak main-main loh. Gini, kalau saya nggak suka berandai-andai, Iya. nggak usah. Yang dipahamkan aja oleh. Nggak suka memberikan janji-janji manis. Oke. Saya orang kerja. Jadi kalau nanti diperintahkan, saya cuma simpel kok. Rakyat percaya saya, kalau saya jadi, saya akan kerja baik untuk rakyat. Saya kembalikan ke rakyat. Kan ada ditanya sama teman-teman, ala lu katanya, ntar juga disogok lu, jadi korupsi. Saya cuma nanya gini, simpel deh gue tanya lo. Yang mau nyogok gue duitnya berapa duit sih? Ini loh. Yang dibilang 800M ngendon di Cuek aja. Oh. Kalau iya bener juga sih. Kalau Ini maaf bukan sombong. Enggak sombong. Bukan, Pak. Cuman kalau yang mau nyogok saya harusnya tentunya harus Iya. ngukur lebih banyak, mungkin ribuan kali dari apa yang saya sudah achieve. Iya. Yang kayak gini nih, Indonesia butuh banyak yang kayak gini. Nggak Pak. Jadi sudah punya logistik, bukan berpolitik untuk mencari Logistik. uang, tapi justru niatnya untuk menyumbangkan tenaga untuk rakyat. Gitu ya, Pak ya? Ya, cari sesuap air aja di sini, Pak. Oh iya, menurut Bah. Bah, kalau dengan Ahok gimana, Bah? Ahok sahabat saya. Sahabat, lama. Setelah ketika dia menjabat pernah berinteraksi, pernah memberikan masukan hal-hal yang kaitannya dengan pembangunan Kan Jakarta. aku juga sebenarnya kan concern juga infrastruktur kan. Seperti Betul. Justru waktu kami minta izin pertama, kami datang waktu itu soal 6 ruas tol. Kami bilang kita mau jalanin sama-sama. Waktu rapat dengan Pak Ahok, saya ingat sekali. Pak Ahok di meja depan dengan almarhum Pak Saifullah, Pak Sekda. Kami di meja pengunjung lah ya. Pak Ahok manggil saya, duduk sini katanya. Disuruh geser stafnya. Dia kasih bangku di samping. Sini Pak Yusuf, staf Bapak di situ. Ayo ngobrol di sini, dengerin. Luar biasa Pak Ahok. Saya waktu itu berasa ini luar biasa humble-nya. Waktu itu beliau masih wagub deh. Gitu. Nah, terus setelah beliau lepas dari tahanan, 3 kali beliau ke rumah saya 2 kali, atau ke masjid 2 kali. Sempat ke masjid saya di Desari datang. Dan beliau cerita, beliau udah berubah, ada hikmahnya setelah di penjara, itu pesantren. di pesantrenin, terus beliau lebih kalem dan sama yang seperti dijelaskan di media-media bahwa beliau pernah ngomong keras, tahu-tahu istrinya menangis. Kenapa dia tanya? Iya kamu marah-marah. Oh berarti saya punya tonasi kegedean. Akhirnya dia mulai turunin, apalagi istrinya wong Jawi ya, jadi pakai budaya Jawi dia mulai kendor. Dan saya lihat Pak Ahok sekarang juga udah mulai wise, mulai bijaksana. Saya pikir, saya nggak ada masalah kalau sama Pak Ahok. Sama Pak Anies pun even saya teman kok. Oh teman ya? Teman Pak, saya teman. Waktu dulu 2016, orang semua dukung Ahok kalau nggak salah.
Itu Lius Sungkarisma sama saya dukung Pak Anies malah. Oh 2006 tuh. Iya, saya dukung Pak Anies itu. Apalagi waktu putaran kedua. Iya kan, saya dukung Pak Anies. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan kampanye kayak Lius itu. Ya, teman saya almarhum tuh. Saya bilang kamu yang kampanye. Nanti teman-teman komunitas Tionghoa saya bantu yakinkan, saya bilang. Ya kan, Anies adalah figur yang baik. Ya kan, dua-duanya ini putra bangsa, anak bangsa yang terbaik lah menurut saya. Kalau mereka berdua bisa Maju. combine malah, bukan maju, combine. Iya, luar biasa. Iya kan, cuman kalau nggak bisa maju ya silakan. Sama saya. Enggak gitu. Ya nggak maksudnya ini kan. Pokoknya siapa yang maju, saya kalau diminta, saya siap menyesuaikan diri untuk jadi wakilnya pun oke, jadi penasehatnya juga oke. Baik jadi wakilnya Ahok maupun wakilnya Anies. Iya, boleh. Jadi mau jadi penasehatnya, mau jadi stafnya juga boleh. Ya tentunya saya izin dulu. Saya mengundurkan diri dulu dari Pencalonan. di mana staf khusus, bukan Oh, pencalonan staf kan udah selesai. Perekonomian. Iya kan, saya izin dulu kalau saya nggak dipakai lagi, silakan pakai. Ilmu yang saya ada bukan ilmu sekolahan, saya ilmu jalanan. Saya ini kan anak jalanan. Makanya banyak jalan tolnya. Iya, makanya punya banyak jalan. Makanya ilmu jalanan. Makannya aspal gitu. Awas semen. Berapa kilometer total yang Ya sudah udah dibangun? dibangun sama Dari mulai tol dalam kota ya? Iya, di tol DKI, dalam kota dulu. terus Desari, 200-an kali ya. 200 kilometer. Mungkin plus minus lah ya. Nah, kalau ya namanya juga berandai-andai, tapi kan sudah masuk ke tahap pertama ketika sudah dicalonkan oleh partai politik kan. Artinya kita sudah boleh lah bicara itu. Kan nanti akan jadi gubernur, padahal jalan tolnya akan banyak nih. Menurut Nggak boleh, saya nggak boleh bikin jalan tol lagi Pak. BUMD kalau mau bikin jalan tol. Bukan saya. jadi itu sudah ada di pikiran Oh, Bapak waktu Alun. udah pencalonan begitu, beberapa staf bilang, wah Pak nanti kita dapat proyek. Ingat ya saya bilang, jangan cawe-cawe di proyek. Biarkan BUMN yang kerjakan, BUMD yang punya tol. Kita tidak usah ganggu. Yang sudah ada, yang sudah terlanjur Ya biar sudah jalan. ada, biar jalan aja itu kan tidak mengganggu, tidak ada konflik of interest. Ini boleh dibilang komitmen Bapak Alun ya. Oh, jelas Artinya kalau dong. jadi gubernur karena banyak ruas jalannya di wilayah DKI Jakarta itu yang berjalan tapi tidak mau ikut-ikutan lagi. yang baru. nggak Kasihan karyawannya Bapak Alun. mau. Oh, nggak apa-apa, kita bisa cari makan yang tidak membuat konflik of interest. Kita harus berani mulai sesuatu yang baru. Ya kan, walaupun ini proyeknya manis, biarkan BUMN yang kerjakan. Jangan swasta. Kalau swasta nanti disangka ada hengki-pangki. Ya, hengki-pengki ya. Iya, buat apa? Dan kita juga punya kontraktor swasta. Saya bilang tidak boleh ikut juga semuanya. Di wilayah DKI, wilayah Di administrasi wilayah DKI, iya. Pokoknya menghindari yang ada konflik of interest. Oh ya. iya dong. Kita biar bagaimana, walaupun tendernya betul, tapi kan pikiran orang banyak tidak bisa kita atur untuk tidak berasumsi. Ini gubernur nih ya, masa proyeknya gubernur nggak dilolosin Nah kira-kira gitu. itu kan. Jadi mendingan udah cari makan di luar. Tuh, kata Takim karena jalan tol di DKI udah penuh makanya pindah. Gini, Enggak enggak juga. makanya Jalan tol di DKI harus tetap Dibuat. buat karena mobil itu lebih banyak. Walaupun ibu kota nanti pindah ke IKN, menurut hemat saya jalan harus diproduksi sebanyak mungkin karena cukup sesak. Kita jangan sampai jadi stuck. Kadangkala dari Hotel Sahid kita mau ke Bundaran HI, lewat situ mau ke Imam Bonjol atau ke Hyatt atau ke mall-mall PI Mall ya itu bisa makan waktu 30-40 menit. Bapak bayangin nggak? Artinya menurut Bapak Alun, DKI Jakarta masih butuh banyak jalan tol. Masih butuh banyak karena populasi kendaraan juga banyak. Itu nggak sayang tuh kalau nanti jadi gubernur dalam konteks lepas dari itu ya kan Bapak Alun ini kan punya pengalaman soal jalan tol. Apa salahnya sih diserahkan selama tendernya tidak profesional, tidak intervensi dari gubernur, tetap nggak enak. Ini soal Ini soal adab, soal moral. Ya kan? Dan saya juga harus mundur dari perusahaan-perusahaan. Sudah nggak boleh lagi. Bahkan maaf bukan sombong. Kalau teman kantor silakan urusan kantor DKI ketemu saya di kantor. Kalau pribadi nanti di kantor swasta saya gitu atau di rumah saya pribadi. Ya kan. Kalau urusan dinas, rumah dinas silakan aja dipakai. Jadi kita harus bedakan Pak. Ya karena mungkin saya anak kampung, tapi saya nggak diajarin untuk jadi kampungan. Dan nggak juga diajarin untuk jadi kagetan. Ntar kalau saya tinggal di rumah dinas,
saya juga nggak mau, bukan karena apa-apa. Rumah saya alhamdulillah masih ada. Dan kebenaran ya, ini bukan ini. Rumah saya, rumah anak saya di belakang rumah dinas gubernur sekarang. Oh, di Taman Suropati. Di Lembang, Taman Lembang, Lembang ya saya. iya. Jadi Taman Suropati depan saya di Lembang. di Lembang. Jadi buntutnya sama itu. Oh, memang udah ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda, main tanda-tanda tandain Oh, iya, aja. kan udah tanda-tanda. Rumahnya udah deket situ, rumah dinas gubernur. Jadi rezekinya sama pangkatnya gitu deket gitu maksudnya. Nggak juga, Itu Bos. kan tadi dibilang jalan langit. Ini Bisa. nggak bercanda. Sekarang saya mau nanya satu hal lagi. Banyak malang melintang di infrastruktur jalan tol. Pernah ada pendapat atau punya pendapat soal IKN nggak? Kalau saya berpendapat, orang tua saya kan kelahiran di sana, Kaltim. Bagus-bagus saja kalau saya, karena itu kampung halaman saya yang pasti. Itu dari sisi emosi, Kedekatan Yona. emosional. Iya. Tapi kalau dari sisi pengalaman Infrastruktur. profesional sebagai yang biasa Main infrastruktur. main di infrastruktur, melihat IKN itu sesuatu yang memang bisa dikerjakan dalam waktu cepat atau melihat situasinya butuh banyak sekali effort untuk itu. Prospeknya bagus ke depan. Yang ini saya nggak bisa jawab karena saya belum ke sana. Oh, belum ke sana ya? Belum pernah ke sana. Mudah-mudahan saya dengar kalau nggak salah tanggal 30 Juli ini akan ada rapat kabinet di sana Ya. pertama. Syukur-syukur kalau saya diajak, saya baru bisa berikan opini kedua nanti. Pertemuan kedua kita beri. Nanti kalau ketemu Jokowi disuruh jadi gubernur DKI nggak mau, nggak takut. Ya, buat saya, kan saya udah bilang sekali lagi, kami ini anak yang dibesarkan di Sungai Mahakam, di Hulu Mahakam. Selama disuruh untuk kebaikan, mana boleh kita bilang takut. Tapi kalau sekarang milih Jakarta dulu ya, Tergantung juga Pak. karena Sekarang sudah punya rumah di dekat rumah dinas Gubernur. DKI. belakangnya. Ketemu lagi di Lantura minggu depan.